Salam. Ya. Ini kita pertama memasuki Minggu Trinitatis. Ya. Oleh karena itu, sesuai dengan nama minggu, topik ya atau tema Minggu Trinitatis yang ini adalah menjadi saksi Allah Tritunggal. Kemudian lewat firman-Nya pada Matius 28 ayat 16 sampai 20 kita akan lebih mendalami topik ini ya, menjadi saksi Allah Tritunggal. Sebelum saya membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini, saya akan lebih dulu ya, menyampaikan penjelasan seringkas-ringkasnya hal topik ini. Kalau di kampus kami dulu, ini berapa SKS ini? Dan pada minggu ini, ya, yang beberapa SKS itu harus saya jelaskan dalam tempo sesingkat-singkatnya, hitungan menit. Ya, nah, jadi kalau terlalu sederhana, ya mesti terimalah ya. Kalau enggak, mari kita ke kampus biar panjang sampai 2-3 semester ya. Soal Allah Tritunggal kan. Nah, menjadi saksi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, coba kali 15 menit aja. Udah berapa menit? 45 toh? Iya kan? Tahan. Banyak wajah bilang enggak. 45 menit ya kan? Tahan Mang, mendengarnya. Wajahnya aja udah bingung masih mau mengambil keputusan. Apalagi sampai 4 semester. Nah, oleh karena itu ya, sebelum kita masuk kepada pendalaman lewat Matius 28 ini, saya harus jelaskan seperti ini, namanya saksi. Berarti bisa saksi palsu, ada, emang selain. Pernah dengar saksi palsu? Pernah lah di pengadilan toh, kan? Lalu ada saksi yang benar-benar saksi, ya kan? Nah, ya makanya disebutnya itu saksi yang sebenarnya, karena dia mengatakan saksi palsu, ya, keterangan palsu lah, bohong. Kan gitu. Dia bersaksi tentang siapa? Tentang ya orang yang berperkara. Tapi dalam topik ini kita bukan bersaksi tentang Allah yang berperkara, tapi menyaksikan, memberitakan, menceritakan dengan sebenar-benarnya tentang Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, lalu Allah Roh Kudus. Supaya jangan menjadi saksi palsu atau saksi sesat, saksi asal-asalan, maka apa yang harus pertama kali kita miliki? Pemahaman tentang yang mau kita saksikan ini. Gitu loh. Secara umum ya, atau katakanlah ya, di hadapan kelompok sendiri, di kalangan sendiri, berani bersaksi tentang Allah Tritunggal. Beranikah? Berani banget. Tadi kan sudah bersaksi semua. Pengakuan iman rasuli ya kan? Ada yang diam, kayaknya enggak. Kan? Itu karena masih di kalangan sendiri. Lalu kalau bersaksi di tengah-tengah dunia yang bengkok hati ini, ada seberani ketika di kalangan sendiri? Dengan tegak, suara keras, semangat, berani masih? Di luar persekutuan ini, misalnya ya, di tengah non Kristen, masih berani kah bersaksi setegas di kalangan sendiri? Nah, ini tantangan. Kalau di kalangan sendiri ya semua berani dan semua tegas bersuara kan. Persoalannya adalah
beranikah kita bersaksi di tengah-tengah dunia yang bengkok hati ini, di luar gereja? Ayo. Atau menjadi ragu-ragu, bahkan mungkin seperti, coba dulu tayangkan yang tertulis di Matius 10 ayat 32 33. Sudah tertayangkah? Sudah, ya. Ayo kita baca bersama. 3 ya. Tidak mengakui aja sudah repot, kan? Merepotkan, ya. Belum lagi sampai kepada menyangkal. Wah, nah inilah tipe, ya. Ada orang percaya hanya berani saat di kalangan sendiri, tetapi begitu diperhadapkan dengan yang bukan kalangannya, yang terjadi apa? Malu, takut, sungkan, atau enggak ada lagi percaya dirinya untuk mengaku, membilang agamanya apa? SN. Kan ada gitu kan. Lalu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kesaksian yang dimaksud adalah kesaksian yang disertai perbuatan. Nah, ada saksi mata, kita kayak itu? Enggak. Kita ini saksi kategori yang mana? Saksi berdasarkan tidak melihat, berdasarkan iman. Makanya disebut kesaksian iman, pengakuan iman. Bukan pengakuan karena melihat. Kan gitu. Itulah kita di zaman ini, karena kita tidak berada sebagai saksi mata pada saat Allah mencipta, pada saat Tuhan Yesus berkarya, kan gitu. Pada saat Pentakosta itu atau Roh Kudus turun, kan? Tapi kita mengimani, dan iman kita itulah yang kita persaksikan, bersaksi tentang Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Anak, Allah sebagai Roh Kudus. Maka hal pertama yang harus kita miliki supaya kesaksian kita itu benar, kesaksian kita itu tidak asal-asalan, adalah apa? Memiliki pemahaman, ya sebisa-bisanya, sepaham-pahamnya lah. Walaupun tidak setiap orang memiliki pemahaman yang serupa persis, tetapi paling tidak secara garis besarnya, outline-nya sama. Itulah yang sudah dituangkan dalam pengakuan iman rasuli tentang Allah sebagai Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta atau khalik langit dan bumi, yang maha kuasa. Itulah garis besarnya tentang Allah Bapa. Tapi itu terlalu sangat-sangat ringkas, ya. Kalau mau diperdalam, yaitu di bangku kuliah, panjang waktunya nanti kan. Nah, ada masih di minggu terakhir ini Amang Sregar, di foto Amang, ruasnya Mangon, arisan di minggu terakhir. Amang selain, itu mah, ini mah reuni bukan arisan. Artinya bisalah sedikit agak bersabar ya. Trinitatis loh, Tritunggal. 3 yang mau kita pahami. Cukupkah 3 kali 10 menit? Cukup. Kalau cukup ya apa-apa, kita coba. Tapi ya terimalah apa adanya, seringkas-ringkasnya ya. Nah, Allah sebagai Bapa. Tadi pagi saya jelaskan seperti ini. Sayang, saya lupa lagi membuat peragaannya. Padahal tadi rencana selesai ibadah pagi ini aku akan coba buat peragaannya, alat peraga. Tapi lupa, gara-gara Dewan Suron
di ruang belakang sana ada apa? Tempat Dewan Suro, dewan kelompok yang suka yes. Ala ini mak lupa bikin alat peraga. Tak diingatkan pula sama song leader. Padahal dia tadi pagi mendengar aku pakai alat peraga darurat. Jadi seperti inilah ya. Coba begini tentang Allah Trinitatis ini. Ya. Di sini ada lingkaran. Ya. Harusnya ini segitiga. Ya, gambarnya mana? Mana? Oh ya itu dia. Ciao. Terima kasih. Saya membuat ini. Bagi dua nanti kita. Ya kan? Yang 10%-nya bukan 100%. Ya, itu ya jelas ya. Di tengah-tengah Allah. Di atas Bapa. Di kalau ini kiri apa kanan? Kiri atau kanan Bapak? Kalau ini saya di sini karena sana ya kiri saya atau kanan Bapak Ibu. Apa itu? Apa tertulis? Anak, iya. Kalau di sini saya Roh Kudus. Nah, bagaimana membaca yang benar? Dari tengah ke atas menjadi Allah Bapa. Allah atau ya, itu dari tengah ke sudut-sudut ya kan? Atau dari sudut ke tengah-tengah. Mana? Bapa lah dari sudut ke tengah. Apa? Mana yang benar? Ini pemahaman. Coba ya. Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Roh Kudus atau Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Mana yang benar? Itulah yang disebut 3 di dalam 1, 1 dalam 3. Jadi yang benar itu bukan dari atas ke tengah, tapi dari tengah, dari pusat ke atas. Maka itulah Trinitatis. Ya, sudah? Ini di bangku kuliah ini ku dapat dulu dari dosen yang belum ku kenal karena dia dosen tamu. Ya, iya. Jadi ternyata memahaminya secara sederhana begitu Trinitatis ini. Kalau dari Bapa Allah nanti 1 Allah. Anak Allah 2. Roh Kudus Allah jadi 3 Allah. Yang benar 1 dalam 3 wujud, 3 peran yang kita tuangkan dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Kan dari tengah Allah sebagai Khalik. Khalik itu apa? Bahasa Indonesia aslinya. Itu kan bukan bahasa Indonesia, sadurannya itu. Khalik itu gantilah. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit. Nah, itu pemahaman sederhananya. Ya. Cuman kita sungkan mengganti itu kan Khalik tarsongona agak-agak Sansekerta padahal bukan kan Khalik. Artinya langit dan yang apa sambungannya? Barusan tadi kita mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amak tahe. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan yang Maha Kuasa. Ada itu ya. Nah, jadi Allah Bapa ini peranannya sebagai walaupun dalam perjanjian lama teologianya tetap 3. Kata baiklah kita menciptakan kita. Itu tersirat. Kita itu lebih dari 1 ya. Nah, jadi itulah sederhananya ya sebagai pemahaman tentang Allah Bapa. Kalau kita sudah ya katakanlah sederhana memahaminya, kesaksian kita pun sederhana tapi benar, tidak asal-asalan. Kita mau menceritakan, menyaksikan peranan Allah Bapa sebagai pencipta. Pertanyaannya gini, ada yang bertanya dulu di bangku kuliah kan, Pak dosen,
masih mencipta ke Allah sekarang, apa kerjaan Allah sekarang? Begitu. Karena kan seolah-olah sudah selesai toh, lalu apa kerjaannya? Ketika yang tanya itu mahasiswa, sudah jawabannya sederhana. Allah tetap berkarya, tetapi tidak lagi mencipta, tetapi memelihara seluruh ciptaannya. Maka pemeliharaannya itu adalah dengan memberikan matahari, memberikan udara, oksigen, sudah menjaga perputaran bumi, perputaran para planet pada bagian tempatnya masing-masing, enggak tabrakan loh bintang ke bintang, apakah gitu. Nah, itu dia cara Tuhan memelihara. Tetapi ketika Sintua yang bertanya itu sesudah aku jadi pendeta, amang pendeta pengebean, adun web karejun Tuhan. Nah saya be na mencipta lain. Jadi aku sederhana aja menjelaskannya. Ini ke Sintua ini agak-agak anu. Ya kan? Jadi aku bilang lah, gini sekarang kerjanya. Ngapain itu amang? Mengatuhi akan Sintua songokok. yang mau mencoba ya menjengkal Tuhan dengan akalnya. Itu. Maka jadi Tuhan ya. Ngapa itu? Mengatuhi akan Sintua na jugul songokok. Itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada abang trigger ya, nggak ada kan? Ya, semuanya menerima pengajaran. Nah, itu satu hal ya. Lalu kemudian ya kita juga harus juga ya memahamilah yang harus kita menjadi saksinya secara benar, yaitu yang kedua, yaitu anaknya Allah, anak, ya kan? Yaitu Tuhan Yesus. Dan ini lebih komplit dalam pengakuan iman rasuli ini kan di tengah-tengah agak panjang toh, mulai dari kelahiran sampai kenaikan ke surga sampai ya, nubuat tentang kedatangan yang kedua kalinya. Sudah, ini lebih panjang. Nah, persoalannya nanti ya, belum, masih Roh Kudus lagi. Lalu kita juga harus juga memahami ya, yang harus kita persaksikan peranan Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus ya. Nah, pemahaman yang sederhana coba dulu. Mudah-mudahan juga kreatif ini. Tadi pagi saya minta dibacain bantu karena tidak sempat saya info. Yohanes 14. Mudah-mudahan operator tadi pagi nangkap kayak peragaan itu kan, lalu dibuat. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Karena nggak sempat ditayangkan, yang dekat-dekat mic lah. Nah, tadi ini nggak dekat mic di belakang, sekarang dia berani, berarti udah siap. Nah, coba Yohanes 14. Ini tentang Roh Kudus. Ayat 16 saja mulai, 17. Itu rahasianya di situ. Ya, ternyata Roh Kudus itu peranannya sebagai penolong. Kan itu sudah. Sayangnya karena dia roh, dunia tidak mengenal. Dunia ini kan maunya melihat yang jelas-jelas, patung kan gitu atau apalah ya, gunung batu. Makanya zaman dulu gunung itu dianggap tempat berdiam para dewa. Makanya pergilah ke Pusuk Buhit, gunung Pusuk Buhit kan Buhit kan. Tuh sima dibawa pilihan nak mamele, si pelebe gula jadinya kan gitu. Karena ya zaman Israel pun gitu. Makanya ada Mazmur kan kayak apa tadi epistel. Itu ada kan kata gunung, jangan ada gunung batu. Ya saya itu loh, ada satu ayat tadi kalau jeli ya. Jangan ada gunung batu yang lain. Ini kan akulah Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Siapa di situ? Dewa-dewa. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ternyata bukan dari gunung itu.
pertolonganku ialah, kan itu Mazmur 101. Nah itu. Nah, jadi padahal di sini sudah jelas, jangan lagi mengharapkan pertolongan dari roh-roh yang ada di pohon, yang ada di batu bolon, yang ada di gua-gua. Dari Roh Kudus lah. Ayat berapa tadi itu? Ayat Mazmur 14 ayat 17, bahwa penolong yang dimaksud itu adalah ayat 17, roh kebenaran. Di mana dia diam? Melayang-layang kah? Enggak. Tapi dia ayat 17 terakhir, diam di dalam. Jadi jangan cari amang karena dibilang Roh Kudus lalu wah kayaknya di ruangan ini nih melayang-layang kan di udara. Enggak. Ternyata dia diam di dalam kamu, di hati orang, di roh orang yang percaya itu. Jadi enggak usah mendengar suara roh dari langit. Dengar suara hatimu, sunadesis, suara hati. Disitulah roh Tuhan berbicara. Makanya setiap kali berdoa jangan langsung mikir yang lain. Kan? Dengarkan suara hatimu. Apa jawaban Tuhan di situ? Itu. Makanya kadang kita kan selalu mau berharap kayak dunia ini. Kan? Begitu berdoa maunya datanglah suara kan. Itulah yang tidak diterima dunia ini. Bahwa makanya disebut di situ kan, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Karena dunia ini cenderung harus lihat baru percaya. Gitu. Tidak dengan kita dengan iman. Itu sebabnya saya dulu pernah bilang di sini ya. Dan apa perannya di situ disebut terakhir ayat 17, sebab ia menyertai. Dan nanti sinkronlah ini dengan Matius 28. Perikop kita yang belum kita baca, mudah-mudahan enggak lupa. Ingatkan amang, karena saya pernah selesai episode perikop enggak dibaca-baca. Karena penjelasan terus ya. Baik. Ini sinkron lah ini kan peranan dia ya. Ia menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu ada di Matius 28 ayat terakhir perikop kita. Ayat 20-nya kan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman untuk mempersaksikan Allah Tritunggal itu, mengajarkan tentang Allah Tritunggal supaya setiap yang mendengar kemudian menjadi apa? Murid. Gitu loh. Lah, sudah mulai apa kan? Jelas sedikit ya. Nah, dan ya satu hal lagi ya, kalau presiden kemana-mana ya kan, ada pas pampresnya mang selain amang karena mirip pas pampres dari gaya gitu kan. Cepat-cepatnya kan gitu ya kan? Pas pampres ya. Pas pampres itu kan apa, ring 1 meter, ring 2 sampai ring berapa itu kan. Nah, artinya pengawasannya dari luar diri presiden toh ya kan. Tapi kita ini ya, memang tidak punya pas pampres, tapi punya Allah yang mengawal ya, pasukan pengawal orang percaya. Siapa itu? Roh Kudus. Dia tidak mengawasi ring 1, ring 2 berjaraknya enggak. Dia mengawasi dari dalam. Maka saya pakai istilahnya apa? Waskat dal. Pengawasan melekat dari dalam. Wah, luar biasa toh? Iya, gak percaya emang ini, macam-macam gak remeh. Iya. Pegang sama hatinya. Wah, ada Roh Kudus rupanya. Ibu-ibu kalau belanja Roh Kudusnya dibawa apa, ditinggal di kulkas? Hatinya. Dibawa hatinya toh, belanja kemana-mana, dibawa. Berarti Roh Kudus ikut. Makanya Tuhan, aku mau belanja ke pasar. Ya Roh Kudus, kawal aku supaya jangan ditipu pedagang ini. Nomor 4 dibilang nomor 1. Harganya gitu loh. Makuli matok tondina kan. Dak tohoi nomor sada. Ina tondi idon noni. Jangan beli itu. Itu nang berdoa nang ya. Supaya jangan salah beli kacamata, dibilang apa? Padahal biasa-biasa aja nya. Gitu ya. Kadang kita terlalu meremehkan. Makanya ya,
Ada saksi mata, ada saksi iman. Kalau saksi iman dia harus supaya hidup harus bagaimana? Disertai iman tanpa titik-titik adalah berarti iman itu kita mempersaksikan Allah Tritunggal yang kita percayai karena iman harus disertai perbuatan. Itu saja. Lama-lama nggak terbaca ini perikop ini. Yuk baca Matius 28. Macam udah dipelototi litur bisa kan. Leleng mau dijahat Evangelium kan. Kapan selesainya khotbah gitu emang ya? Evangelium aja belum dibaca. Udah mau jam berapa ya? Oke ya. Matius 28 ya. Ayat 16 sampai 20. Nanti ada satu ayat tertentu supaya baca bersama ya. Baik. Perintah untuk memberitakan Injil 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bersama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai itu? Allah Bapa kah? Allah Yesus kah? Allah Roh Kudus yang tadi Yohanes 14 ayat 17. Menyertainya bukan dari luar kayak roh gentayangan, bukan. Tapi karena dia diam di dalam kamu. Kamu yaitu orang yang percaya. Dan saya yakin semua kita orang yang percaya. Karena kita tadi sudah berdiri mengakuinya. Kan aku percaya kepada Allah Bapa, kepada anak, kepada Roh Kudus. Berarti dia diam di dalam kamu. Menyertai, mengawasi. Secara melekat dari dalam. Enggak terpisah. Beda dengan pas pampres. Terpisah itu kan, ada jarak, ring 1, ring 2, ring 3 kan gitu. Nah, itulah keunggulan kita. Luar biasa toh? Masih ragu menghadapi dunia ini. Pas presiden aja yang ring 1, ring 2 ada jarak, pede dia kan. Walaupun jenderal itu pun kena tikam juga kan. Mantan apa itu? Ya kan? Ya tetap aja kecolongan kan, padahal sudah dikawal. Tetap aja kan tikam. Ada kan dulu kan ceritanya. Nah itu. Nah kita coba, siapa yang mengincar kita? Penjahat? Oh bukan, sibolis. Dan ini tak akan pernah kita bisa menang kalau kita lawan secara akal dan pikiran kita. Harus dilawan dengan apa? Roh. Roh yang sudah didiami oleh roh Tuhan. Itu yang buat. Makanya ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus ya, bahwa kesaksian kita tentang Allah Tritunggal ini adalah kesaksian yang kita pahami peranannya, keberadaannya berdasarkan iman, bukan berdasarkan pengetahuan, bukan pula berdasarkan kita melihat dengan mata apa yang mau kita persaksikan itu. Sehingga kita ini jadilah sebenarnya adalah saksi-saksi iman yang disertai perbuatan, berarti pengalaman iman. Pertanyaannya memang selain kan, enggak usah terus pucat, biasa-biasa aja ini. Ya. Bisakah, mampukah kita menceritakan unang maju tupar luar, entah itu ke anak, ke istri, orang terdekat, mampukah, beranikah, punyakah kita pemahaman yang benar untuk mempersaksikan Allah Bapa yang maha kuasa itu ya, berdasarkan pengalaman iman kita kepada Allah Bapa ini, apa yang bisa kita saksikan? Apa pula yang kita bisa saksikan tentang anaknya Tuhan Yesus Kristus? Artinya kita mengalaminya. Lalu kita
mempersaksikannya. Contohnya sederhana gini, kadang-kala gini kita hanya di mulut saja. Dalam kenyataan enggak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Lalu ketika kita dihadapkan kepada satu pergumulan, persoalan, sudah? Atau katakanlah dengan niat, cita-cita, mau jadi ini, mau jadi ini. Misalnya, kan, saya dapat info bahwa pada bulan Juni ini atau bahkan entah Juli nanti akan adalah rekrut para pegawai-pegawai apa tuh BUMN. Udah mulai berapa membicarakannya kan? Nah, terus langsung lah ini ada yang mencari siapa di sana, siapa? Kan gitu. Artinya apa? Mengakui Allah Bapa yang Maha Kuasa, tetapi ketika ada pergumulan, ada masalah, langsung cari deking. Artinya apa? Itu kan sama saja. Pengakuan itu hanya di mulut. Lalu di mana praktek iman yang benar-benar mengakui Allah yang Maha Kuasa itu? Karena itu, kalau orang yang beriman, dia nggak perlu cari deking untuk masuk kerja ke sana, untuk ke sini, untuk jadi akpol, akmil dan sebagainya. Dia tinggal persiapkan dirimu berdoa, minta diberkati Tuhan persiapanmu. Itu saja. Itulah kita membuktikan dengan perbuatan iman kita yang mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus yang akan menolong. Tadi kan itu ya, Yohanes itu, peranan Roh Kudus sebagai penolong. Apalagi kemudian di ayat 26 masih lanjut lemang 14:26 Yohanes. Tadi itu masih peran Roh Kudus sebagai penolong. Ayat 26 sebagai apa? 14:26 Yohanes. Penghibur, sekaligus juga di dalamnya sebagai pengajar, dosen, guru. Gitu loh. Lalu apa dia sebagai pengajar itu? Setelah dia mengajarkan, apalagi tugasnya? Mengingatkan apa yang sudah diajarkan. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa SMP, SMA, kalau di sini SMP, semester 1 banyak kali pelajaran, semester 2, semester 3, apalagi yang kuliah sampai semester 8. Bisa ingat semua? Enggak. Minta Roh Kudus berperan. Ya Roh Kudus, tolong bantu aku untuk mengingat pelajaran semester 1 sampai semester, karena mau yudisium ini. Gitu loh. Tapi jangan tidur. Ya baca-bacalah diktatnya kan, bla bla bla. Ya, dibantulah mengingatkan. Pada saat yudisium, Roh Kudus berperan. Lukas 12, coba lihat. Untuk perkara sampai sejauh ini pun Roh Kudus memberikan peranannya. Baca Lukas 12. Untuk orang yang diperhadapkan kepada penguasa-penguasa dunia ini. Maka Lukas 11, 12 atau 12:11. Ayo. Lukas pasal 11:12 atau 12:11. Baca yang sudah dapat. 12:11 apa 11:12? 12 ayat 11 yang pakai mic kembali song leader. Ya. Lukas 12 ayat 11. Atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu lakukan. 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Luar biasa kan? Roh Kudus mengajarkan untuk apa? Untuk mempertahankan kebenaran iman yang kita miliki, walaupun harus diperhadapkan kepada satpol ini, apa ini, petugas ini yang mau mencoba kan merusak keimanan kita. Coba kepada penguasa-penguasa diperhadapkan kepada pemerintah, penguasa, jangan kamu khawatir. Bagaimana kamu harus mengatakan untuk membela dirimu, lebih tepatnya untuk membela imanmu. Roh Kudus akan mengajarimu untuk menjawab tuduhan-tuduhan gitu. Itu dia. Nah, dulu saya suka gamblang menjelaskan di sini. Misalnya, ya, kita kan sering sekali tidak bisa
menjawab dengan jelas, tuntas, tegas, gitu ya. Ya, Amang masih ingat toh? Ya, ini Amang apa ini? Masih ingat kan tentang kenapa Allah harus jadi manusia? Kenapa dia harus mati? Kenapa Allah itu ya, harus datang ke dunia ini lewat Yesus, tidak Allah aja gitu loh. Aku review lah sedikit ya, boleh? Sabar menanti. Enggak apa-apa, kalau enggak setuju amin aku selesai. Hati Amang Sregar. Ya kan? Iya, artinya itulah pemahaman-pemahaman yang memampukan kita untuk bersaksi secara sebenar-benarnya ketika ada yang kok Allah kalian mati? Kan gitu. Saya kan dulu pernah jelaskan itu. Yang mati itu Yesus atau Tuhan Yesus? Bilang. Yang mati, yang setiap Jumat Agung kita misalnya buat ibadahnya. Hari yang mati Yesus atau Tuhan Yesus? Bahkan berarti enggak gereja dulu waktu saya khotbah. Warga baru ya, nomor 6 di situ. Ada 7 tamu. Ya, iya. Yang mati itu bukan Tuhan Yesus, tapi sebagai manusia. Karena enggak mungkin Tuhan mati. Masa Tuhan bisa mati? Bukan Tuhan lah. Ya kan? Kecuali Tuhan di Bangharna. Iyalah. The Lord never die kan gitu. Allah itu kekal kan gitu. Kalau kekal kenapa mati? Kan kita sudah akui, aku percaya kepada Allah anak yaitu Tuhan Yesus. Dia Tuhan, tapi sekaligus juga manusia. Jadi yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus sebagai, tidak percaya orang ini Mang. Baca Mang, Filipi 2:8. Ayo. Jadi kita sering kali kok Tuhan kalian mati, diam kita. Iya mati Tuhan kami. Kan gitu. Kita sering kata tetangga seberang jalan, kita tak bisa membela iman kita. Tak bisa memberi jawaban yang benar. Mati Filipi 2:8 Bang, ayo. Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, siapa itu ia itu? Itu TB ya? Ada TL. Coba kalau TB jelas dan dalam keadaan sebagai manusia itu TL-nya. Siapa yang bawa TL? Ada situ ya. Berarti itu TB ya. Gak ada kata dan dalam keadaan sebagai manusia yang aku dengar tadi. Ada. Kalau TL-nya ada dan dalam keadaan sebagai ia merendahkan diri lah. Allah di sorga menjadi manusia itu maksudnya. Ya, teruskan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah dan taat. Bahkan sampai mati jadi dia mati di kayu salib dalam keadaan bukan sebagai Tuhan Inang. Ya kan? Jadi jangan bilang lagi Tuhan Yesus Kristus mati. Ya, carilah di 4 Injil itu. Ada judulnya di situ kan, 4 Injil diceritakan di situ tentang kematian. Judulnya perikopnya sama semua. Matius, Markus, Lukas, ya, biar cepat. Ya, coba dulu buka, ya. Apa boleh buat ini? Kan supaya jelas. Ya. Matius 27 itu saya dulu. Lalu lihatlah masing-masing paralelnya di bawah. Ya, ada Markus 15, ada Lukas 23, ada Yohanes 19. Semua judulnya tetap Yesus mati, tidak pakai kata Tuhan. Cari dalam ayat semua itu. Jangan orang hidup kondisi Tuhan Yesus mati. Tapi Yesus itu tadi Filipi 2 dalam keadaan sebagai manusia. Kenapa harus mati dia? Nah, mau mendengar penjelasannya tambah 15 menit. Kan gitu. Itu dia. Itulah pemahaman. Makin jelas, lalu itulah yang kita persaksikan dengan benar. Cuma sekarang ketika kita menjalani kehidupan dengan iman yang seperti itu, apa pengalaman langsungnya dengan diri kita sendiri? Gitu kan? Roh Kudus menolongku. Nah,
Roh Kudus menghiburku dalam situasi bagaimana itu, kan gitu. Sehingga aku kuat menghadapi peristiwa ini, sehingga aku bisa tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita dan rasa syukur meskipun pergumulanku berat, gitu loh. Enggak hilang. Itulah peranan Roh Kudus, penolong, penghibur, pengajar, mengingatkan, sehingga kita sukses ya dalam ziarah iman di dunia yang bengkok hati ini. Perjalanan ziarah iman kita atau perjalanan iman kita di dunia ini sampailah kepada titik tujuan. Apa itu? Hidup yang kekal di sorga, kan Yohanes 14 ayat 6 itu kan. Dan Yesus pun berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran yang mana ini yang dimaksud? Yaitu ajaran-ajarannya itu, kan? Kenapa dia harus mati? Karena memang upah dosa ialah maut. Sementara itu berarti kita ini dikuasai oleh iblis. Dan yang akibat penguasaan iblis itu kita sering berbuat dosa. Upah dosa ialah maut atau kematian yang kekal. Supaya kita tidak menerima upah dosa ini, maka harus ditebus dari kuasa iblis. Seharga apa? Seharga maut, seharga kematian, itu maksudnya. Kan? Maka harus ada yang menggantikan kita menerima hukuman maut itu. Dan itu Allah sendiri yang bisa. Sayangnya Allah tidak bisa mati, Tuhan tidak bisa mati, makanya dia harus berinkarnasi, harus berubah wujud menjadi yang bisa mati, yaitu makanya dia jadi manusia, nang. Itu jawabannya, benarlah. Karena dia tidak bisa mati, padahal dia harus menebus kita dari iblis itu, dari kuasa iblis itu dengan kematian. Nah, kalau dia datang sebagai Allah gagal, sudah bagaimana mati? Harus jadi yang bisa mati, jadilah dia manusia. Sudah, itu aja dulu ya, habis waktu. Ini gimana amang liturgis? Amangnya pemimpin ibadah. Nah, masih bisa lanjut. Kalau amang bisa bilang lanjut, kalau enggak selesai. Ya, awak cuman apanya ini? Hah? Oke ya, sedikit lagi aja ya. Baik. Nah, jadi jemaat Tuhan ya, bahwa tadi sudah saya sebutkan bahwa di dunia ini ada hanya sekedar saksi mata, itulah para rasul zaman dulu dan orang-orang yang hidup di zaman, ya katakanlah di zaman roh, di zaman Allah Bapa, orang yang hidup di masa penciptaan, masih ada sekarang? Tidak ada. Orang yang hidup di zaman Yesus datang, ada sekarang? Tidak ada, tapi adalah kesaksiannya, itulah saksi mata yang menuliskan kitab Injil ini, kan gitu. Nah, kemudian ada saksi iman kita lah itu, yang tidak melihat terjadinya penciptaan, yang tidak melihat kedatangan Yesus yang pertama, yang tidak juga mengalami peristiwa turunnya Roh Kudus, tapi kita mempercayainya, mengimaninya. Ya, dan berikutnya apa ya, pengalaman iman kita bersama Allah Bapa sebagai tugasnya sekarang memelihara ciptaannya termasuk kita. Lalu apa pengalaman kita bersama Yesus yang sudah melakukan tugas utamanya, menjadi anak domba korban terakhir untuk penebusan dosa. Saya mau tanya begini loh ya, tadi kita sudah melakukannya. Ketika masuk ke bagian pengakuan dosa, ya, ini di acara nomor 5, ya, ada di situ nyanyian sebagai respon dari warga jemaat. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada narasi dari liturgis, ya, kemudian kita menjawab lagi, ya, ayat 2, di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ayo, nah sekarang saya mau tanya,
terasakah mengalami pengampunan itu? Itu aja. Pada saat tadi, atau enggak merasa apa-apa, blank aja gitu, enggak ada perubahan, enggak ada rasa lega. Coba ayat 3-nya Bang, bacakan saya dulu Kidung Jemaat itu. Enggak usah dinyanyikan. Dari Kidung Jemaat nomor berapa itu? 36. Terasakah itu? Ayat 3-nya dari nomor 36 itu. Ya. Kita langsung merespon penutupnya dengan "Oh darah Tuhanku", bukan B. Kan? Coba ayat 3-nya baca aja, Bang. Dari KJ 29. Coba. Di muka Tuhan Yesus ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ayat berapa lah yang ada kata kasih sayangnya? Ayat 4, Abang. Ayat 4, ya kan? Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya. Harusnya kasih sayang itulah yang Bapak Ibu rasakan ketika masuk liturgi pengampunan dosa. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah melakukan ayat 1 dan ayat 2 dari KJ 29 dengan benar. Di muka Tuhan Yesus. Itu kapan dilakukan? Seharusnya itu dilakukan pada saat teduh. Kan dikasih kesempatan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Karena ada itu di liturgis narasi pertama. Mari kita menyesali dan mengaku kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Inilah dia maksudnya. Ayat 1, ayat 2. Kita buka, kita akui. Dan hasilnya apa? Ayat 4. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya. Apa kasih sayangnya? Pengampunan. Gitu loh. Seharusnya kalau sudah beroleh pengampunan, apa yang dialami? Bahagia, lega, lepas, tenang. Mazmur 32, buka, penutup. Ya, ayo. Ini pengalaman yang dituliskan oleh Daud ketika dia terjebak atau terlibat berdosa, ya, membunuh suami seorang perempuan, ya, dengan cara licik. Kan? Tahu kisahnya itu, toh? Ketika dia melihat ada istri seorang prajuritnya, gimana caranya supaya perempuan ini bisa dimiliki? Pakailah dia taktik, disuruhnya panglima pemimpin prajurit ini bikin dia ke garis depan supaya mati, supaya janda itu, supaya kau ambil jadi seperti itu loh. Itulah dosanya. Dan dia terus menerus dikejar-kejar rasa bersalah, tekanan dari Tuhan. Mazmur 32, itulah Mazmur yang Daud ungkapkan karena tekanan dosa yang dialaminya. Bayangan dosa yang mengejar-ngejarnya. Judulnya apa? Kebahagiaan orang. Harusnya, maksud saya, kalau Daud sendiri pun merasakan betapa bahagianya orang yang diampuni, harusnya kita juga. Ketika sudah sampai kepada berita anugerah pengampunan, senanglah, bahagialah, gitu kan? Legalah. Tidak lagi dikejar bayangan dosa. Kenapa? Karena sudah membuka hati. Mazmur 32 ada apa? Ayo, biar aku yang baca, tapi ikutilah ya di Alkitab masing-masing. Supaya tak Mazmur 32. Ya. Ini saya terus dari tadi. Coba, siapa yang udah dapat? Baca dulu, bantu. Bisa membaca kuat? Ya, Mazmur 32. Judulnya dulu Bang, judulnya. Ya. Ya. Bahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Terus. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Terus. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Terus. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya. Itulah kondisi Daud sewaktu dia masih menyembunyikan dosanya itu. Ya.
Ia merasa ditekan, mengeluh sepanjang hari, bagai sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya, tersiksa baik secara rohani maupun secara jasmani. Lalu kemudian setelah dia mengakuinya, ayat 5, 6, itulah yang terjadi. Coba ayat 6-nya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemukan. Sesungguhnya ya, pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Itulah kebahagiaan orang yang sudah diampuni. Kita rasakankah itu? Siapa yang membuat kita merasakan itu? Ya Roh Kudus. Kita dihibur dengan karena sudah menerima anugerah pengampunan, janji Tuhan. Kan itunya berita terakhir, bagian terakhir dari liturgiskan pengampunan itu kan berita anugerah pengampunan. Ya, jadi jangan sia-sia, jangan jadi hirana semerlapatan. Bagian dari pengampunan kita tidak mengalami rasa bahagia, tidak mengalami rasa sukacita, tetap sama. Harusnya lega lah, pulanglah dengan wajah berseri, plong, lega, itu loh, ya Bang ya? Ya baiklah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ya. Kalau mana Mang Siregar? Sembunyi banget. Kalau satu SKS berapa jam? 2 jam kan? Ini nggak sampai kan? Iya kan? Padahal ini Tritunggal ini 4 SKS ini, tapi bisa kita selesaikan secara singkat ya. Semoga benar. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau dilihat dari jumlah jam tayang Bapak Ibu beribadah, sudah berapa SKS ini mulai sejak sekolah minggu. Nah dokter Hamusudi, dokter teologi ya. Orang bijangan, ya enggak? Ya kan? Ya kan? Padahal satu SKS 40 berapa menit sih masuk kuliahnya? Kau masih kuliah kan? Atau siapa? Mana abangnya? Nah, berapa menit lah di bangku kuliah? Setiap kali masuk kuliah, berapa menit di kelas? 2 jam. Kalau cuma 1 SKS. 3 SKS kan? Itu aja. Nah ini udah berapa SKS ini mulai dari sekolah minggu sampai sekarang. Sudah dokter-dokter teologi ini yang saya maksud di situ. Sebenarnya pemahaman tentang Allah Tritunggal sudah melampaui S1. Ya sudah. Asal mah tikos perminggona dan mamereng kapan silap lah perjamita ini. Gitu, kapan silap lah liturgi son. Beribadahnya memang mau cari-cari sensasi, tidak memang mau memahami firman Tuhan lewat nyanyian, firman Tuhan lewat paduan suara, firman Tuhan lewat epistel dan sebagainya kan. Nyantel lah, karena Tuhan bilang kok, firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia asal terbuka hatimu menerimanya. Pasti dari 7 ayat pinomat, setengah ayat tinggal pemahamannya. Kan gitu Mang, atau ya Mang sebenarnya kali. Ya kan? Iya, benar. Maka menceritakan tentang Allah Tritunggal ini pun sudah jauh lebih pas. Ya enggak Mang selain. Kok tumben Mang ini berani di depan, biasanya sana. Ya, jadi diberkatilah semua jemaat di masa-masa Minggu Trinitatis ini. Jangan bosan mendengar tema tentang Allah Bapa, tentang Allah Yesus, dan tentang Allah Roh Kudus. Sebab itulah kurikulum ya, sepanjang tahun Trinitatis. Ada 22 minggu apa 21? Ya. Nanti Trinitatis pertama 2, 3 sampai 22 ya. Jangan bosan, dengarlah, simaklah supaya kesaksian kita tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu pinomat tupahupu tikos. Nah, apalagi tetangga seberang jalan ya kan. Nah, dan beranilah kita memiliki keberanian lah misalnya dipandu, ditolong oleh Roh Kudus yang mengawasi dari dalam kesaksian kita di luar, di tengah-tengah dunia, pinomat melalui perbuatan. Tidak usah harus merjamita. Alai
Ya, karena banyak ini emang ya, dia bukan Kristen tapi perbuatannya Kristen. Dia bukan pengikut Kristus, tetapi perbuatannya perbuatan murid Yesus. Coba ya, kita disuruh menjadi pemberita Injil untuk menjadikan orang sebagai apa mang selain. Jangan lihat saya, Matius 28 lihat. Iya, supaya kita jangan terjebak mau mengkristenkan orang, enggak. Tapi mau mengapakan orang di situ. Apa? Menjadikan murid. Artinya ada transfer pemahaman dari guru kepada murid. Buat dia sebagai murid yang mengerti A, B, C, D, kali-kali bagi-bagi. Kan itu tugas guru, transformasi pengetahuan tentang Allah Bapa, Allah Anak. Pinomat tak bisa dengan kata-kata yang mantap seperti seorang pendeta, melalui perbuatan. Itulah dia. Maka jadilah kita saksi iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Whole heart. Matius 7:21. Ya. Tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk, melainkan apa? Yang melakukan kehendak Bapakku di surga, berbuat, itu saja ya. Berkatilah kita semua untuk menjadi saksi iman bagi keberadaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah di tempat-Mu yang maha tinggi gitu. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang bisa kami baca, kami dalami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus itu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk mengingat apa yang kami pahami akan firman-Mu hari ini. Lebih dari itu, tetaplah menyertai kami untuk melakukan apa yang sudah kami pahami itu dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Saat ini kami mau bawakan di dalam doa kami ini warga jemaat-Mu GKP Depok ini, Minang Penatua Mercy Rosmauli Huta Galung, Bapak Louis Hubert Huta Barat, saudara kami Dion Panangian Sitorus, anak kami Angelina Magdalena Sihombing, Ibu Erni Magdalena Hutapea, anak kami Gwen Amoresa Manulang, dan saudari kami Gabriela Patricia Lasmaria Panjaitan, juga Bapak Saguan Huta Barat, Ibu Nyonya Tobing MM Boru Huta Galung, dan anak kami Hasea Aaron Nenggolan yang berulang tahun di antara tanggal 25 sampai 31 Mei ini. Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu telah menyertai mereka menggenapi 1 tahun usianya. Kami tetap memohon Engkaulah yang senantiasa selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara kami ini menjalani hari-hari di tahun usia berikutnya, menjadi saksi-Mu, melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadamu, mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi orang di sekelilingnya. Demikian juga Bapa di sorga, kami bawakan di dalam doa ini keluarga Bapak Roy Martin Hutagalung beserta Ibu Santi Marlina Pasaribu yang pada tanggal 26 Mei yang lalu telah Tuhan genapkan tahun perkawinan mereka 1 tahun lagi. Kiranya tetaplah berkat Tuhan atas keluarga ini, hadirkan damai sejahtera, sukacita dan rasa syukur bagi keluarga ini dalam menjalani hari-hari rumah tangga mereka ke depan. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan berkat-berkat materi yang baik yang dapat mereka jadikan sebagai rasa syukur bagimu, dengan berbagi kepada setiap orang, peduli atas segala program jemaat-Mu ini. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat rencana-rencana jemaat-Mu ini, baik itu untuk pendeta dan para pelayan serta keluarga, juga seluruh jemaat-Mu yang sudah pasti memiliki pergumulan, kerinduan, rencana baik secara keluarga maupun pribadi. Tuhan senantiasa yang menyertai mereka untuk mewujudkannya. Bapa di sorga, dari tempat-Mu yang maha tinggi itu, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa kami ini, dan jawablah kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.